Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 2 akan presentasikan dengan tema Muhammadiyah sebagai gerakan pendidikan. Next. Faktor yang melatar belakangi gerakan Muhammadiyah di bidang pendidikan dibagi menjadi 2. Yang pertama faktor internal, yaitu kelemahan dan praktek ajaran Islam dibagi menjadi 2, tradisionalisme dan sinkretisme. Yang kedua, kelemahan lembaga pendidikan Islam. Kelemahan dalam sistem pendidikan seperti pesantren hanya memberikan materi pelajaran yang hanya mengajarkan pelajaran agama seperti bahasa Arab, tafsir, hadis, ilmu kalam, tasawuf, dan ilmu falak. Yang kedua, faktor eksternal dibagi menjadi 3. Yang pertama, kristenisasi. Merupakan kegiatan-kegiatan yang terprogram dan sistematis untuk mengubah agama penduduk asli, baik yang muslim maupun bukan menjadi Kristen. Yang kedua, kolonialisme Belanda. Penjajahan Belanda telah membawa pengaruh buruk bagi perkembangan Islam di wilayah Nusantara, baik secara sosial, politik, ekonomi maupun kebudayaan. Menyikapi hal ini, Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan mendirikan Muhammadiyah berupaya untuk melakukan perlawanan terhadap kekuatan penjajahan melalui pendekatan kultural, terutama melalui jalur pendidikan. Yang ketiga, gerakan pembaharuan Timur Tengah. Pada dasarnya, gerakan Muhammadiyah merupakan pembaharuan yang dipelopori oleh Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Muhammad bin Abdul Wahab, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, Rashid Ridho, dan lain sebagainya, serta berasal dari tulisan-tulisan Jamaluddin Al-Afghani, mempengaruhi Kiai Ahmad Dahlan untuk merealisasikan gagasan-gagasan pembaruan ke dalam tindakan amal yang nyata secara terlembaga. Next. Next. Cita-cita pendidikan Muhammadiyah. Cita-cita pendidikan yang digagas oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah lahirnya manusia-manusia baru yang mampu tampil sebagai ulama intelek atau intelek ulama, yaitu seorang muslim yang memiliki keteguhan iman dan ilmu yang luas, kuat jasmani dan rohani. Next. Bentuk dan model pembelajaran Muhammadiyah. Pendidikan menurut Ki Haji Ahmad Dahlan hendaknya diarahkan pada usaha membentuk manusia muslim yang berbudi luhur, luas pandangan, dan paham masalah ilmu keduniaan. Model pendidikan Muhammadiyah antara lain pendidikan Muhammadiyah bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, menjalankan prinsip keseimbangan dalam mengelola lembaga pendidikan antara akal sehat dan kesucian hati. Yang ketiga, ikhlas dan inspiratif dalam ikhtiar dalam pendidikan. Model pendidikan Muhammadiyah yang sekarang lebih dikenal dengan pendidikan berbasis karakter. Penyelenggaraannya pendidikan Muhammadiyah tidak lebih mengikuti model pendidikan dari pemerintah atau sekolah umum lainnya. Next. Filsafat dan praktis gerakan pendidikan Muhammadiyah. Filsafat yang dianut dan diyakini oleh Muhammadiyah adalah berdasarkan agama Islam. Maka sebagai konsekuensi logikanya, Muhammadiyah berusaha dan selanjutnya melandaskan filsafat pendidikan Muhammadiyah atas prinsip-prinsip filsafat yang diyakini dan dianutnya. Ali Syabani menandaskan bahwa filsafat pendidikan Islam mengandung unsur-unsur dan syarat-syarat sebagai berikut. Pertama, dalam segala prinsip, kepercayaan dan kandungannya sesuai dengan ruh,
spirit Islam. 2. Berkaitan dengan realitas masyarakat dan kebudayaan serta sistem ekonomi sosial politiknya. 3. Bersifat terbuka terhadap segala pengalaman yang baik. 4. Pembinaannya berdasarkan pengkajian yang mendalam dengan memperhatikan aspek-aspek yang melingkungi. Tantangan dan revitalisasi gerakan pendidikan Muhammadiyah. Yang pertama adalah revitalisasi gerakan pendidikan Muhammadiyah. Dalam abad kedua, Muhammadiyah merevitalisasi gerakan pendidikan untuk membangun sumber daya insani yang unggul sehingga tumbuh pusat-pusat kemajuan. Untuk mencapai tujuan, pendidikan Muhammadiyah menggunakan pendekatan holistik. Salah satu dimensi dari pendidikan holistik antara jenjang harus mempunyai kesinambungan. Membenahi pendidikan Islam melalui 3 tahap. Yang pertama, tingkat dasar. Yang kedua, menengah. Dan yang terakhir, sampai perguruan tinggi harus diangkat kualitasnya dari bawah ke menengah. Kemudian, menengah ke kualitas yang lebih tinggi. Pada tingkat dasar menengah, Muhammadiyah mengembangkan konsep pendidikan utama dengan membangun sekolah utama SD, SMA, termasuk madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, dan pondok pesantren dengan branding sekolah dan lembaga pendidikan utama. Tahap kedua, agar lulusan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja, Muhammadiyah mengembangkan dunia pendidikan selain link and merge dalam konsep pendidikan pemerintah, juga berbasis pada kehidupan sosial. Di tengah kehidupan masyarakat modern, tidak boleh lulusan pendidikan Muhammadiyah menjadi individualis yang egoistik tanpa punya tanggung jawab sosial. Tahap 3, melalui reformasi baik sistem nilai dalam dunia pendidikan. Dalam memasuki abad ke-21, nilai-nilai modern abad ke-21 sangat progresif. Yang kedua ada tantangan gerakan pendidikan Muhammadiyah. Yang pertama, masalah kualitas pendidikan. Bahwa amal usaha Muhammadiyah dalam kualitas mengalami 2 masalah, yaitu terlambatnya pertumbuhan kualitas dibandingkan dengan penambahan jumlah spektakuler sehingga beberapa hal kalah bersaing dengan pihak lain. Yang kedua, tidak meratnya pengembangan mutu lembaga pendidikan. Yang kedua, permasalahan profesionalisme guru. Kemajuan teknologi telah menyediakan berbagai ragam alat bantu untuk meningkatkan efektivitas proses pengembangan. Namun, posisi guru tidak sepenuhnya dapat tergantikan karena guru merupakan variabel penting bagi keberhasilan pendidikan. Namun, kenyataan menunjukkan adanya guru honorer yang tidak berasal dari pendidikan guru. Mereka memasuki pekerjaan tanpa melalui syarat sistem seleksi profesi. Yang ketiga, masalah kebudayaan atau akulturasi. Dengan adanya akulturasi tersebut, maka akan mudah masuknya pengaruh negatif bagi kebudayaan, moral, dan akhlak anak. Yang keempat, masalah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dampak negatif dari teknologi modern mulai menampakkan diri di depan mata kita yang pada prinsipnya melemahkan daya mental, spiritual, atau jiwa yang sedang tumbuh berkembang dalam berbagai bentuk penampilannya. Sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, silakan menggunakan forum diskusi di e-learning. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.